Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali ke video pembelajaran yang kedua. Pada kali ini kita akan membahas video pembelajaran tentang persamaan trigonometri, yang mana lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang identitas trigonometri. Materi persamaan trigonometri ini ada beberapa hal yang harus kalian kuasai untuk menjawab soal-soal persamaan trigonometri ini. Yang pertama yaitu tentang nilai positif atau negatif tiap kuadran. Dari 0 sampai 360 derajat, dari 0 sampai 360 derajat itu dibagi 4 kuadran seperti ini. Dari 0 sampai 90 itu dikatakan kuadran pertama. Dari 90 sampai 180 itu kuadran kedua. Lebih besar dari 180 sampai 270 itu kuadran ketiga. Dan lebih besar 270 sampai 360 itu dikatakan kuadran 4. Ini sudah dipelajari di kelas 10. Mungkin kalian lupa, tak apa-apa, kita pelan-pelan. Kalau kalian tidak tahu, materi persamaan trigonometri ini akan susah ya. 1. Nilai positif negatif tiap kuadran. Kalian yang perlu ingat. Pertama kita tahu dulu kuadran 1 itu dari berapa derajat ke berapa derajat, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, pada kuadran 1 semua bernilai positif. Semua bernilai positif itu maksudnya apa? Nah, di sini Pak, di sini saya akan mengingat, karena trigonometri itu ada 6 yang perlu kita bahas ya. Cuma supaya lebih gampang kita mengingatnya ini, nanti kita pakai 3 aja, sin, cos, tan, karena yang 3 ini merupakan kebalikan dari 3 yang di atas. Jadi kuadran 1 itu semuanya bernilai positif, yang ke-6 ini ya. Lanjut yang kedua, yang kuadran kedua, sin yang bernilai positif. Nah, cukup kita ingat sin aja yang bernilai positif, karena sin itu kebalikan dari kosekan, artinya pasangan dengan kosekan, berarti kosekan juga dia bernilai positif ya. Jadi kita ingat satu aja, sin itu kebalikan dari kosekan, berarti kosekan juga positif, kuadran kedua ya. Kemudian kuadran ketiga itu yang positif yaitu tan berarti yang positif lainnya yaitu kotangan. Kemudian yang kuadran terakhir, kuadran keempat, yaitu cos kebalikan dari cos, sekan, berarti sekan juga positif, kuadran 4. Nah, biar gampang kita ingatnya, kita di cross saja sin cos tan ya. Sin cos tan kuadran 2, sin cos kuadran 4, tan kuadran 3. Nah, ini kunci yang kalian harus pahami terlebih dahulu. Kalau kalian tidak paham ini, saya ulang lagi, kalian tidak akan bisa mengerjakan soal persamaan trigonometri ini. Kemudian kunci yang kedua, relasi sudut. Relasi sudut ini materi kelas 10 juga ya, konsep dasar juga ya. Di sini kita menggunakan pada kuadran 1 karena dia tidak ada menggunakan bantuan sudut lain, cukup alpanya aja. Misalkan 30, berarti 30 tidak diapa-apakan. Kemudian kuadran 2 itu nanti menggunakan bantuan 180 kurang alfa ya, karena kuadran 2 itu 180 lebih kurang ya. Kalau dia lebih ke sini berarti dia kuadran ketiga, kalau dia tambah 180 tambah berarti kuadran ketiga, nambah berarti ke sini dia kuadran ketiga. Kemudian kuadran keempat kita menggunakan 360 kurang dari A, karena harus dikurang untuk kuadran 4 ini. Kalau searah jarum jam berarti dia dikurang, kalau berlawanan berarti dia ditambah.
Namun dua kunci ini tidak hanya modal, kalian harus juga ingat tentang nilai sudut istimewa ya. Nilai-nilai sudut istimewa, sin 0 derajat berapa, sin 30 berapa. Kemudian selanjutnya kalian cukup mengingat 0 sampai 90 aja untuk sin, kemudian cos kebalikan dari sin, kemudian tan atau tangen, yaitu kalian menggunakan perbandingan. Kalau tangen itu sin per cos. Kalau kalian lupa tan 30 atau tan 0 berapa, tinggal kalian cari aja tan 0 sama dengan sin 0 per cos 0. Sin 0 seperti ini ya. Kalau kalian lupa untuk tan, misalkan tan 45, lupa kalian, berarti tan itu kan sin per cos, berarti sin 45 per cos 45. Nah, sin 45 berapa? Setengah akar 2. Cos 45 juga setengah akar 2. Sehingga tan 45 itu sama dengan 1. Oke, selanjutnya persamaan trigonometri ini kalau berdasarkan di buku, untuk menjawabnya di sini kalian harus mengingat rumus-rumus untuk mendapatkan nilai sin x. Pelajaran tentang persamaan trigonometri ini yaitu mencari himpunan penyelesaian x yang memenuhi ya. Di sini misalkan sin x sama dengan sin theta, nilai x yang didapat itu yaitu theta ditambah k dikali 360, atau x sama dengan 180 kurang theta ditambah k kali 360, dimana k nya itu dari 0 dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya, tergantung syaratnya itu dari berapa derajat sampai berapa derajat ya. Kemudian yang kedua, untuk cosnya, cos x sama dengan cos theta, maka nilai x yang memungkinkan adalah plus minus theta ditambah k dikali 360 sama k nya itu dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Kemudian yang ketiga, tan x sama dengan tan theta, maka x sama dengan theta ditambah k dikali 180. Untuk k sama dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Untuk tan ini dia menggunakan 180. Kenapa? Karena pada sin dan cos untuk mendapatkan satu periode itu yaitu persamaan sin x itu untuk mendapat satu periode itu sebesar 360 derajat, dan sama juga dengan cos. Untuk mendapat satu periode itu materi di grafik fungsi kelas 10, satu gelombang gunung, satu gelombang lembah ya. Kemudian kalau tan itu dia hanya membutuhkan 180 untuk mendapatkan satu periode. Namun pada kesempatan kali ini, khususnya persamaan trigonometri ini, saya tidak menggunakan konsep yang ketiga ini karena saya tahu kalau kita menggunakan terlalu banyak rumus, kalian merasa banyak betul yang harus dihafal sehingga kalian banyak lupanya jadinya. Cara gampang belajar tentang persamaan trigonometri. Mari kita langsung ke contoh soal supaya lebih gampang belajar tentang persamaan trigonometri ini. Namun ada beberapa yang harus kalian kuasai. Yang pertama itu kalian tahu nilai positif negatif setiap kuadran yang tadi kita bahas. Kalau kuadran 1 itu semuanya positif,
Kalau kuadran 2 yang sin bernilai positif, kuadran 3 tan bernilai positif, kuadran 4 cos yang bernilai positif. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah untuk X lebih besar atau sama dengan 0 derajat dan X lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Ini syarat ya, X nya itu dari 0 sampai 360 derajat. Kalau lebih kecil dari 0 berarti tidak memenuhi, kalau lebih besar dari 360 derajat tidak memenuhi. Nah, pertama caranya ya, kita ke soalnya dulu. Sin X sama dengan setengah. Kita lihat jawaban di ujungnya setengah. Setengah itu nilainya positif atau negatif? Positif ya, pas positif. Positif sin itu berada di kuadran berapa saja? Yaitu kuadran 1 ya. Kuadran 1 dan kuadran 2. Sin itu dia bernilai positif kuadran 1 dan kuadran 2. Kuadran 1 nilai sin yang nilainya setengah 30 derajat. Kuadran 2 kita ingat tadi relasi sudut kuadran 2 berarti 180 ya. 180 dikurang 30 yang kita dapat yang pertama. Nah, nilai-nilai sudut istimewa seperti yang saya sampaikan kalian harus kuasai dulu ya. Sin 30 itu berapa? Jadi maksudnya di sini 30 dapat dari mana? Maksudnya sin yang nilai berapa hasilnya setengah. Sin 0 0, sin 30 setengah. Jadi kita dapatlah 30 di kuadran pertama. Kuadran kedua berarti karena kedua berarti kurang dari 180, berarti makanya menggunakan kurang. 180 dikurang 30 kita dapat sehingga 150. Jadi himpunan penyelesaiannya 150. Nah, kalau menggunakan cara yang ada di buku itu, nanti kalian pilih mana yang merasa kalian gampang untuk dipakai, silakan dipakai. Namun bagi saya ini materi persamaan trigonometri lebih gampang dengan cara ini ya. Kalau dengan cara di buku gimana? Sin X sama dengan setengah, berarti sin X kita ubah menjadi konsepnya dulu. Sin X sama dengan sin berapa nilai setengah? Jadi sin 30 ya, sin 30. Konsep dasarnya sin X sama dengan sin theta atau sin alpha ya. Untuk X pertama sama dengan alpha ditambah K dikali 360 ya. Kemudian X2 nya itu 180 dikurang alpha ditambah K dikali 360 ya. Untuk K nya mulai dari 0. Kita coba langsung K mulai dari 0. K sama dengan 0 sehingga X1 nya itu 3 nya kita ganti 0 karena ini sebagai alpha nya berarti 30 ya, A nya 30 ditambah K nya kita ganti 0 ya. Bentar. Tambah K nya kita ganti 0 dikali 360 ya. Ini 0 dikali berapapun 0 ditambah 30 berarti 30. Kemudian untuk K sama dengan 1, X2 di 30 ditambah
1 dikali 360 ya. 1 dikali 360 tambah 30 berarti 390. 390 melebihi dari 360, berarti ini tidak memenuhi. Ini memenuhi. Berarti K sama dengan 1 tidak memenuhi untuk yang pertama ini. Kemudian kita lagi gantikan yang untuk yang kedua ini. Untuk K sama dengan 0, 180 dikurang alfanya kita dapat 30 tadi, ditambah K nya tuh 0 dikali 300 sama dengan ini 150, 0 kali ini 0 berarti 150 ya, dia menguasai, berarti ini mana himpunan. Kemudian untuk K sama dengan 1 ya, K sama dengan 1 berarti sama dengan 180 dikurang 30 ditambah 1 dikali 360. Nah, di sini 150 ditambah 360 berarti 510 ya, 510 ini melebihi 310, berarti dia tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya HP nya itu sama dengan 30 dan 150. Berarti sama dengan yang kita bahas tadi, cara yang saya pakai yang pertama. Cara ini terlalu panjang, ini untuk sin ya. Kalau cos beda lagi ya, rumus yang dipakai. Jadi untuk memudahnya ini kita menggunakan satu cara untuk semuanya, 3 in 1. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos sama dengan dari cos X sama dengan min setengah akar 2. Syaratnya juga sama, dari 0 sampai 360. Nah, soalnya dulu, cos X sama dengan min setengah. Nah, min ini bernilai negatif ya, bernilai negatif. Kalau cos itu dia bernilai positif kuadran 1 dan kuadran keempat. Berarti yang bernilai negatif itu yaitu kuadran kedua ya, kuadran kedua berarti 180 dikurang 45 dari mana? Ini dari setengah akar 2. Setengah akar 2 itu cos berapa? Cos 45, maka dia adalah, sehingga 180 kurang 45 135. Oke, kuadran berapa lagi yang bernilai negatif? Yaitu kuadran ketiga, karena kuadran ketiga itu hanya tan yang bernilai positif ya. Jadi kuadran ketiga berarti harus ditambah sama dengan tadi, tambah 45 sama dengan 225, sehingga himpunan penyelesaiannya itu 135 dan 225. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan min akar 3. Syaratnya juga sama, dari 0 sampai 360 derajat. Kita langsung saja ya. Soalnya terlebih dahulu di sini bernilai negatif, berarti tan itu berada di kuadran berapa bernilai negatif? Yang nilai positif yaitu kuadran 1 dan 3. Berarti yang negatif itu kuadran 2 dan 4 ya. Kuadran 2 dan 4. Kuadran 2 nya terlebih dahulu, berarti kuadran 2 berarti dikurang. Kurang berapa? Kita tahu tan berapa yang bernilai dengan akar 3 ya. Kalau lupa tan berapa akar 3 ya, ini makanya harus tahu ya.
nilai-nilai sudut istimewa ini. Tan 0, 0 ya, tan 30 1/3 akar 3, tan 451, tan 60 akar 3, dan tan 90 tak terdefinisi. Sehingga karena dia kuadran 2 maka dia dikurang ya, 140 kurang 60 dapatlah 120. Kemudian yang kuadran berapa yang bernegatif, yaitu kuadran 4. Kuadran 4 kita menggunakan 360 kurang, karena kuadran 4 itu harus dikurangi ya dari 360. Kalau ditambah berarti dia lebih kuadran 4 ya. Jadi dikurang sama juga 60 sehingga dapat 300 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya 120 dan 300 derajat. Gampang, satu cara untuk semua soal ya. Ketimbang harus menggunakan rumus berbeda. Namun kita juga tidak boleh menyalahkan yang ada di buku, itu merupakan konsep dasarnya. Silakan kalian menggunakan cara itu boleh. Kalau guru kalian menggunakan cara itu jangan disalahkan. Boleh berargumen dengan cara ini, tapi kalau gurunya tidak membolehkan, kembalikan lagi siapa yang guru yang ngajar, ikuti dia. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Mudah-mudahan semakin banyak contoh soal kalian lebih memahami. Pelan-pelan, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Kalau suka dengan pembahasan yang saya sampaikan, silakan di like. Soal yang keempat, tentukan himpunan penyelesaian dari sin 2x sama dengan min setengah akar 3 untuk x-nya itu dari 0 sampai 2V. Di sini syaratnya menggunakan satuan radian. Soal sin 2x sama dengan min setengah akar 3. Nah, di sini karena dia negatif, karena dia negatif, berarti sin yang bernilai kuadran negatif yaitu kuadran ketiga dan 4. Kuadran ketiga berarti kuadran ketiga itu harus menggunakan 180 tambah ya. Tambah berapa? Kita sin berapa yang setengah ketiga, yaitu sin 60 derajat, sehingga 180 tambah 60 yaitu 240. Tapi kita ingat, karena di sini soalnya adalah 2x, sehingga x itu harus dibagi dengan 2 ini ya. Harus dibagi dengan 2. Jadi 240 dibagi 2 sama dengan 120. Namun di sini karena syaratnya itu adalah menggunakan radian ya, kita harus ubah menjadi radian juga, yaitu dengan cara membagikan 120 dengan 180 V ya. Gampang, tinggal kalian bagi aja per 180 V ya. Yaitu ini sama-sama kita coret, sama-sama kita bagi 60 dapat 2, ini bagi 60 dapat 3, sehingga 120 itu sama dengan 2/3 V. Kemudian yang nilai negatif yaitu kuadran keempat. Kuadran keempat berarti menggunakan konsep 360 kurang 60 tadi ya, sehingga dapat 300. Ingat, karena ini 2x berarti harus kita bagi 2, sehingga x nya itu dapat 150 derajat. Kita ubah lagi ke radian, sehingga x sama dengan 150 per 180 pi ya. Sama-sama kita bagi 30. Ini bagi 30 dapat 5, ini bagi 30 dapat 6, sehingga dapatlah 5/6 pi. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 2/3 pi, 5/6 pi. Pelan-pelan silakan diulangi kalau kurang jelas. Kita lanjut ke contoh soal yang kelima, soal yang terakhir. Contoh soal yang kelima ini lebih menantang lagi contoh soalnya. Mudah-mudahan dengan contoh soal yang terakhir ini kalian menguasai materi tentang persamaan trigonometri itu. Sesuatu yang kalian anggap sulit pertamanya,
jadi mudah untuk kalian belajar ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin kuadrat X plus setengah akar 3 cos X kurang 1 sama dengan 0, di mana X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 360. Oke, untuk menjawab soal ini ya, ini ada sin, ini ada cos ya. Jadi harus kita samakan dulu bentuknya itu ya. Harus kita samakan dulu. Ini materi tentang seperti persamaan kuadrat. Cara untuk menyamakannya, kita ingat konsep pada identitas trigonometri ya, di mana sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kalau sin X yang ditanya, berarti cos X-nya pindah ya. Cos X-nya tahu diri, sin-nya mau sendiri ya. Sehingga dapat sin kuadrat X itu sama dengan 1 kurang cos kuadrat X. Jadi sin kuadrat X itu nanti kita ganti dengan 1 kurang cos kuadrat X. Nah, seperti ini. Sin kuadrat X kita ganti 1 kurang cos kuadrat X. 1/2 akar 3-nya kita turunkan. Ini cos X kita turunkan, kurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini 1 kurang 1 habis ya, 1 kurang 1 habis, tinggallah sisa negatif cos kuadrat X plus 1/2 akar 3 cos X sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, kita keluarkan negatif cosnya. Kita keluarkan negatif cosnya. Nah, di sini kita keluarkan negatif cos, ini kan pangkat 2, berarti dikali berapa harus menjadi cos pangkat 2. Berarti cos X dikali cos X, karena dia negatif berarti di sini positif. Negatif kali positif negatif, cos X kali cos X, cos kuadrat X. Di sini cos X-nya sudah kita keluarkan ya, berarti sisanya itu 1/2 akar 3. Min dikali min plus ya, cos X dikali setengah akar 3 berarti setengah akar 3 cos X, dapatlah. Sehingga faktornya itu min cos X sama dengan 0 dan cos X sama dengan min setengah akar 3. Ini maka cos X sama dengan 0, ini cos X sama dengan setengah akar 3. Nah, untuk soal yang seperti ini, karena dia persamaan kuadrat seperti itu, maka dia berubah menjadi 2 soal. Jadi dari 1 soal dia menjadi 2 soal, yaitu cos X sama dengan 0 dan cos X sama dengan setengah akar 3. Sama cara yang ini, sama yang kita pelajari sebelumnya tadi. Cos X sama dengan 0, sama dengan 0 berarti dia positif. Berdiri positif itu kuadran 1 dan kuadran 4 ya. Kuadran 1 yaitu cos 0 90, kemudian kuadran 4 berarti 360 dikurang 90 yaitu 270, memenuhi syarat ya. Kemudian yang keduanya, yang cos X sama dengan setengah akar 3, positif juga, berarti kuadran 1 dan kuadran 4 juga. Kuadran 1 yang cos setengah akar 3 yaitu 30 derajat ya, berarti kuadran 4 360 dikurang 30 berarti ke 330 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu kita mulai dari yang kecil 30, 90, 270 dan 330. Kalau ada pertanyaan silakan diketik di kolom komentar. Baik, untuk pemantapan silakan kalian kerjakan soal ini. Jadi dari contoh-contoh tadi kalian bisa melihat, bisa ngisi, kalian bisa mereview kembali untuk menjawab soal-soal ini. Demikian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.